Hai Smart Thinker, welcome back to my channel. Welcome to my accounting journey. Hari ini gue akan membahas mengenai 4 step untuk membuat elu bisa menjadi expert di dalam Excel. Kalau kemarin gue udah membuat basic kesalahan bodoh yang biasa dibuat atau yang biasa kita lakukan dalam Excel, kali ini gue akan lebih sedikit meningkat buat kalian para accounting. Menurut kalian seberapa sering dan seberapa banyak sih kalian menggunakan Excel? Ini adalah salah satu contoh template gua ketika gua membuat laporan keuangan. Ini semua adalah data fiktif yang sudah gua kotak-ketik, dan biasanya gua itu membuat format laporan keuangan itu super banyak sheet yang gua pakai. Nih ya, kalian bisa lihat ya, ini super banyak, lebih dari 20 sheet. So, gue akan memulai dari yang nomor 4. Bagaimana cara kalian mencari sheet yang ada di dalam satu file dengan cara yang lebih cepat selain menggunakan tombol tanda panah yang ada di kiri bawah ini? Biasanya kalian carinya bagaimana? Terus cari satu-satu. Rasio, input for rasio, security, unknown, sales, ada revenue, pendapatan bagi hasil, allowance, bla 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 bla, terus sampai ke belakang. So, gua akan tunjukkan satu tips and trick bagaimana kalian mencari sheet yang kalian mau. Pertama, arahkan kursor Anda ke tengah-tengah atau di antara tanda panah yang ada di kiri bawah. Ya, taruh di antara tanda panah kiri dan kanan, lalu klik kanan. Di sini ada tulisannya ya, right click see all sheet. Jadi klik kanan. Nah, di sini kalian akan melihat seluruh activate sheet yang ada di dalam file ini. Kalian tinggal arahkan atau gerakan kursornya ke atas dan ke bawah, dan mana yang kalian mau cari. Dan saya akan mau cari sales by customer. Dan sampai ini ya biru, warna tab itu biru, and then kalian klik OK. Otomatis file ini tampaknya langsung ke sheet sales by customer. Mudah bukan dibandingkan kalian harus mencari one by one, satu seperti ini. Tips and trick nomor 3. Bagaimana kalian membuat mode date, full date seperti ini menjadi hanya bulannya saja. Karena terkadang di dalam laporan accounting kita perlu membuat graph, kita perlu membuat chart dan lain-lain untuk bisa memunculkan number dari bulan itu sendiri. Dan yang dipakai hanya bisa satu karakter seperti ini, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Oke, tapi sedangkan yang kita punya adalah full date seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Make sure dalam kolom F ataupun kolom H ini yang kalian ingin berubah dalam bentuk number harus dalam format date. Kita masuk ke dalam home, kita akan lihat formatnya. Kita masih custom ya. Oke, kita akan blok semuanya sampai bawah. Oke, lalu kita akan cek di sini menjadi kolom short date. Maka otomatis ini semua sudah menjadi kolom date. Oke, lalu kita akan masukkan rumus seperti ini, sama dengan klik 2 kali, masukkan date yang kita mau. Jadi 29/8/2018 ini apa? Kita tutup kurung, enter. Maka yang muncul di sini adalah hanya month-nya saja. Lalu kalian bisa copy dan paste sampai ke bawah.
Data ini biasanya sangat saya butuhkan dalam laporan setiap bulan, tapi bergantung dari kalian sendiri. Apakah kalian butuh hanya bulannya saja atau kalian memang sudah cukup dengan detail tanggal seperti ini. Oke? Nomor 2. Tips and trick yang biasa saya gunakan yang cukup penting di dalam pembuatan laporan keuangan. Saya akan kembali ke dalam monthly report actual saya. Kita praktekkan yang pertama lagi, yaitu klik kanan. Kita akan masuk ke dalam, kita akan cari monthly actual. Kita klik dan oke. Di dalam sebuah laporan keuangan ada yang namanya pendapatan atau revenue, lalu kalian juga ada cost dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian bisa, para accounting biasanya kalian ingin tahu detail dari setiap GL atau setiap ledger atau setiap angka yang ada di dalam laporan keuangan. Contoh, revenue F&B di sini contohnya adalah 7,3M. 7,3M ini dapat dari mana? Memang kalau kita lihat di formula di atas, ini kita tahu ya, sama dengan bla bla bla. Tapi bagaimana kita membuat agar dengan satu klik saja ini bisa langsung kita tahu apa aja sih isinya, pendapatan kita itu apa aja. Caranya adalah kita membuat hyperlink. Bagaimana caranya? Pertama, kita arahkan kursor di angka yang kita tuju, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih link. Oke, kita insert link. Sorry ya, ini kursornya insert link. Lalu kita pilih file yang dimaksud, lalu kita bookmark. Oke, bookmark ini kita lihat dari monthly actual, kita mau linkkan kemana. Kita cari filenya yang tadi, yaitu sales by customer. Oke, kita buka, kita klik yang sales by customer. Oke, selnya nomor berapa? Karena kita nggak tahu ya, kita pilih dulu A1, kita oke dulu. Oke, lalu kita oke lagi. Nah, sampai saat ini, sampai di step ini, ketika kalian klik tik, maka dia akan langsung nge-refer ke sales by customer ya, ke file yang tadi. Dan kita lihat di sini ada revenue A, revenue B, dan revenue F&B. Yang kita mau cari tadi adalah revenue F&B. So, kita lihat ke bawah. Nah, angka ini ya, ada di kolom I, row 75. Oke, jadi kita kembali lagi ke yang tadi. Kita kembali lagi ke monthly actual. Oke, lalu kita di angka yang tadi, di kursor yang tadi, kita klik kanan, kita edit hyperlink. Kita klik edit hyperlink. Kita ulangi cara yang sama tadi, kita pilih filenya, kita bookmark, kita pilih yang tadi sales by customer, lalu kita ganti di atas dengan F75, lalu kita oke. Nah, otomatis angka di sini akan menjadi seperti alamat website, ada garis bawahnya dan berwarna biru. Why? Karena ini bisa diklik. Kalian lihat ya, kalau di sini dia nggak berubah kursornya, tapi ketika kalian arahkan ke atas, nah, dia langsung berubah. Kursornya menjadi jari. Ya. Nah, ini kalian bisa klik. Jika kalian ingin tahu 7,341 bla 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 ini apa ya, dan kalian klik. Nah, otomatis dia akan masuk ke sini. Ya, angkanya sama, 7341 bla 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 bla. Detailnya apa? Detailnya ada di sini semua. Di kolom F&B ini I75. Mudah kan guys? Jadi otomatis total revenue F&B
ini ada di masing-masing bulan, totalnya adalah ini 7,341 bla 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 bla. Tips ini juga sering sekali saya gunakan untuk hal-hal keuangan yang memang kita perlu tahu detail-detailnya. Jadi kita tidak perlu buka satu-satu, kita hanya sekali one click and then dia otomatis akan membuka detail angka tersebut. Lalu yang pertama, tips and trick yang paling sering digunakan di dalam laporan keuangan adalah untuk comparing data atau mencari data dari sheet satu ke sheet yang lainnya. Kita kembali ke file awal kita atau bisa disebut monthly actual atau profit and loss atau laporan keuangan. Oke. Nah, di dalam profit and loss saya akan hide biar lebih memudahkan. Saya akan hide. Dalam laporan keuangan kita punya banyak sekali cost yang biasanya masing-masing perusahaan itu dia punya nama-nama cost yang berbeda-beda ya. Contohnya ini description, saya punya catering, saya punya pameran, marketing tools, bla 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 bla. Ya, ini ada banyak sekali. Lalu jika saya mau mencari tahu di sheet yang baru, misalkan saya copy. Oke, saya akan copy cost yang ada di sini. Anggaplah kita punya satu file yang baru ya, dengan nama-nama cost yang sama. Kita press spesial di sini and then value. Oh, dia nggak bisa karena ada merge tapi dia tetap ini. Nah, kita oke aja, nggak apa-apa. Karena di file ini terlalu banyak link, jadi kalau dia di Kompas suka begitu. Nah, anggaplah kita punya file baru seperti ini yang harus kita isi. Kita mau tahu catering cost di September 2018 tuh bagaimana sih? Berapa sih? September 2018. Pameran di September 2018 berapa sih? Marketing terus berapa? Biasa ini kita suka mendapatkan form-form dari auditor atau segala macam. Dan kita akan buka laporan September 2018 di sini. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melihat satu-satu, mencari satu-satu mana catering cost? Oh, ini catering cost 29670. Kita akan copy, and then kita akan balik ke sheet ini, and then kita akan paste di sini, Ctrl V. Apakah seperti itu? Sedangkan itu pun tidak bisa di Ctrl V karena yang ada di dalam monthly actual tadi itu adalah rumus, sehingga rumus menjadi error kalau di copy di sheet yang berbeda dengan alamat yang berbeda. Jadi yang dilakukan harus klik kanan, paste spesial, and then value, baru dia bisa muncul angka. Tapi cara ini akan memakan waktu yang lama. Maka cara yang dapat kita lakukan adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita hanya perlu menuliskan rumusnya sama dengan VLOOKUP ya, di sini udah ada. Artinya adalah mencari. Mencari dari mana? Mencari dari hal yang sama, yaitu B5. Ya, di sini ada caranya lookup apa? Lookup nilai apa? Lookup value, koma. Mencari dari mana? Kita akan cari dari yang tadi monthly actual. Dari sini ya. Nah, namanya sama, yaitu dari kolom C sampai C berapa nih? C20 sampai dengan, jadi kita bisa blok seluruh laporan keuangan sampai N45. Ini lebih pun nggak apa-apa ya, walaupun yang kita tadi yang kita copy cuma sampai row 39, tapi kita mencarinya sampai 45 nggak apa-apa, karena semakin panjang cakupan yang kita cari dia juga bisa. Oke, and then koma itu column index number, maksudnya berapa kolom. Kita bisa lihat di sini 26R dikali 12C berarti 26 row dikali 12C. Dia kan di sini bilang column index number, berarti kita pakainya adalah
12 kolom. So, koma, lalu 12, koma lagi, 0. Tutup, enter. Oke. Nah, kalian lihat, ini munculnya adalah 0. Kita akan cek ya, apakah pameran 0? Nah, benar guys, ternyata pameran ada 0. Lalu bagaimana yang lainnya? Kita tinggal copy rumusnya, kita paste sampai ke bawah, Ctrl V. Oke, and then kita akan kasih koma dalam format number. Kita pakai format number accounting. Nah, di sini kalian bisa langsung mendapatkan jumlah account atau angka-angka di account yang kalian mau. Tapi syaratnya guys, kalian harus tahu ya. Syaratnya adalah setiap kali kalian mau pakai VLOOKUP, format dari template yang baru ini, which is ini sheet 1, dengan template yang mau dicari atau kamusnya adalah monthly actual, itu harus sama persis. Oke, kalau di sini pameran PAMERAN, P-nya besar dan nilainya kecil, maka di sini juga harus sama. Contoh, jika di sini pameran saya ganti A-nya menjadi I, maka yang terjadi dia akan NA atau error. Ya. Lalu bagaimana? Karena ini typo. Ya. Atau contoh pameran lagi, dia akan kembali lagi jadi 0. Lalu bagaimana jika kita tambahkan spasi? Dia juga akan error. Padahal ini cuman beda spasi saja, satu buah spasi saja yang tidak kelihatan sama sekali. Ya, karena itu intinya adalah ketika kita menggunakan VLOOKUP, kita harus benar-benar exactly sama. Oke, yang bisa kalian pakai adalah contoh hanya mungkin kesalahan huruf besar atau huruf kecil. Yang bisa kalian kasih. Jadi, yang bisa kalian lakukan adalah hanya kesalahan huruf besar atau huruf kecil. Contoh seperti ini. Nah, dia masih bisa terbaca. Karena apa? Karena secara tulisan dan secara bacanya itu masih sama, pameran. Contoh, di kamusnya adalah pameran huruf kecil semua. Di sini, pamerannya huruf besar semua. Selama spellingnya atau hurufnya semua sama, dia akan tetap bisa terakomodir. Tapi kalau kelebihan huruf atau spasi hanya satu saja, maka dia akan error. Ini kesalahan yang paling sering terjadi dalam penggunaan rumus VLOOKUP. Baik ketukar antara angka I besar dengan L kecil ya, yang sama-sama lurus. Contoh ya, I besar. Ini ada I besar. Ini ada L kecil. Ini L besar. Ini L kecil. Ini I kecil. Ya, benar-benar sama. Nah, inilah yang sering terjadi ketika kesalahan di VLOOKUP dan juga kesalahan spasi dan lain-lain sebagainya. So, gimana guys? Apakah di dalam vlog saya ini cukup membantu kalian di dalam penggunaan Excel? Next vlog gue akan bikin lagi yang mungkin lebih susah, yang mungkin lebih sering digunakan di dalam presentasi dan lain-lain. Jadi kalian stay tune dan dukung gue terus, subscribe vlog gue dan juga nyalain loncengnya so kalian bisa dapat informasi terupdate yang kalian secepatnya begitu gue upload kalian akan langsung dapat notifnya. Komen, like, share sehingga gue juga selalu semangat untuk bikin vlog-vlog baru yang lebih bermanfaat buat kalian. And don't forget to always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok.
Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.